menuju ke tujuan yang kita rencanakan gitu. Nah, perencanaan ini juga merupakan proses yang terus-menerus, makanya itu penting dan harus ada. Nah, kemudian juga ini sebagai alat pengendalian. Kalau kita nanti lose control, kita bisa lihat pedomannya kita tadi. Nah, dengan begitu kita bisa mengendalikan penyampaian pesan dan media kita itu tadi dengan menggunakan perencanaan. Yang kelima, menghindarkan pemborosan. Ini penting banget ini. Makanya kalau mau mengadakan event atau apa, itu tuh harus penting adanya perencanaan supaya nggak boros, supaya jelas juga. Nanti kalau misalnya saya mau menyewa terop atau backdrop gitu ya, itu kira-kira ini yang dibutuhkan. Nah, dengan dari situ kan kita tahu nanti kira-kira budgetnya berapa gitu. Itulah fungsinya supaya kita bisa menghindari pemborosan gitu. Nah, sifatnya ini semua adalah limitatif. Limitatif ini maksudnya gimana? Jadi terbatas hanya untuk orang yang mengetahui sebuah perencanaan. Jadi sebenarnya kita beruntung nih kalau kita belajar tentang perencanaan. Orang yang nggak belajar perencanaan mungkin nggak sebegitu paham apa sih pentingnya, ngapain sih kita perlu menentukan tujuan sejak awal, ngapain sih kita perlu untuk membedakan rumpun-rumpun itu tadi, atau ngapain sih kita harus melakukan langkah ini atau langkah ini. Mungkin mereka nggak sepaham itu dibandingkan kita. Makanya itu fungsi dan manfaat perencanaan ini beda-beda oleh tiap organisasi atau oleh tiap orang gitu. Tapi yang jelas perencanaan ini berguna untuk siapapun. Nah, kita sudah selesai di modul pertama, kegiatan pelajaran pertama. Istirahat sebentar dulu ya. Barangkali yang mau minum-minum atau mau buka materinya dipersilakan. Barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya juga mau minum dulu. Hah? Apa ini? Iyalah. Ya kan kucingnya pengen istirahat juga, makanya istirahat dulu. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan aja ya. Oh iya, tadi yang belum gabung, tadi kan cuma ada Mas Rian sama Mbak Yuliana ya. Nah, ini untuk proses belajarnya ini kita sepakati untuk 9 kali pertemuan. Rinciannya adalah 7 kali tuton dan 2 kali TTM. Jadi yang 7 kali jadi diharapkan 9 kali pertemuan ini untuk membahas 9 modul yang ada gitu. Biar enak gitu. Jadi setiap pertemuan itu membahas satu modul. Nanti kalau misalnya 2 atau 3 modul dijadikan satu, kayaknya overload nanti. Otaknya nggak cukup buat menghafal itu semua atau mengerti itu semua gitu ya. Oke, 9 kali oke ya. Nah, tapi karena 9 kali ini kayaknya waktunya nggak cukup kalau diadakan setiap minggunya untuk sampai ke UAS itu tadi. Kayaknya kita perlu ada pemampatan materi. Jadi bukan pemampatan materi, tapi pemampatan waktu belajarnya. Jadi mungkin nanti ada 1 minggu yang isinya 2 kali ketemu gitu. Karena jadwal kerja. Oh gitu. Ya. Ya nanti kalau misalnya nggak bisa, ada baiknya ngomong dulu ya ke saya. Jadi saya bisa nyiapin tugas atau apa gitu sebagai gantinya untuk tuton yang diabsenin gitu. Oke. Nah, terus sistem belajarnya ini nanti saya harapkan nggak cuma one way dari saya aja, tapi juga multiple way. Jadi dari teman-teman semuanya nanti juga aktif.
entah itu diskusi atau tanya. Tadi kan udah banyak yang tanya tuh, itu bagus. Saya suka yang kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau bisa nanti akan saya terapkan presentasi karena ada 9 modul, nanti yang 4 saya yang handle, yang 5 nanti teman-teman yang handle gitu. Kan ada 9 orang di dalam di apa ini namanya di dalam database yang saya terima itu ada 9 orang mahasiswa. Nanti satu kelompok isinya 2 orang dan ada 1 orang yang menghandle 1 modul sendirian. Nggak apa-apa ya. Ini enaknya gimana nih? Mau mau langsung ditentukan kelompoknya dan materinya, mau pilih yang mana sekarang juga, atau nanti mas-mas mbak-mbak yang menentukan sendiri. Enaknya gimana? Mau ditentukan sekarang atau nanti saya terima jadi aja? Gitu. Gimana? Untuk presentasinya, kan nanti ada 5 presentasi dari 5 modul. Enaknya ditentukan sekarang atau gimana? Iya, jadi kan ini ada 9 mahasiswa dan yang harus dipresentasikan oleh mahasiswa ini ada 5 modul. Untuk itu 9 bagi 2 kan ada 5 toh. Ya pokoknya nanti dari 9 orang itu nanti akan masing-masing 2 orang itu akan memegang 1 modul gitu. Cuma nanti ada 1 orang yang bakal ngehandle 1 modul. Nah, kelompoknya ini terserah. Mau saya yang pilih berdasarkan abjad. Jadi Mbak Desi nanti sama Mbak Dina, Mas Ferry sama Mbak Naini gitu. Atau dipilih sendiri sama teman-teman, enaknya gimana untuk melakukan presentasi ini. Gitu. Yang lainnya setuju kalau saya sendiri yang milih? Masalah ada nggak lagu gitu. Ya udah kalau gitu saya pilih berdasarkan abjad ya. Jadi berdasarkan absen. Kalau gitu langsung saya tulis di sini. Kelompok 1 Mbak Desi dan Mbak Dina. Kelompok 2 Mas Ferry dan Mbak Naini. Kelompok 3 Mas Rian dan Mas Budi. Kelompok 4 ada Mbak Siti dan Mbak Sulika. Dan yang terakhir single factor ya, Mbak Yuliana. Nah, diharapkan kalau yang single factor memang harus ngerjain sendiri, tapi yang berada dalam kelompok diharapkan bisa bekerja sama dengan baik karena nanti jadi nanti nilainya akan sama dalam satu kelompok. Jadi misalnya nih Mbak Siti sama Mbak Sulika sama-sama dapat nilai 95 dalam presentasi. Karena presentasinya dalam satu kelompok itu tadi. Nah, itu nilainya bakal sama. Ininya satu kelompok bakal sama nilainya. Makanya kalau bisa nanti kerjasama dengan baik, melakukan perencanaan yang sudah kita pelajari gitu. Oh gitu. Jadi yang Mbak Sulika ini sudah nggak aktif di sini ya? Gitu. Oke. Kalau gitu, wah berarti ini tugas presentasi saya nambah 1 lagi nih. Berarti kelompoknya dikurangi ya. Berarti nanti cuma ada 4 kelompok.
Gitu. Oke, oke. Berarti nanti